Buat pelari pemula, yang paling bikin nggak enak itu kalau lagi seru-serunya latihan lari, kena injury. Saya sendiri sering banget ngerasain itu, terutama di bagian betis atau yang disebut sama shin splint. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are Halo timeless. semuanya, selamat datang di Ngobrolin Lari. Bareng saya Suta, pelari non-elit yang suka review sepatu dan sharing-sharing tentang lari. Kali ini saya mau nge-share pengalaman saya latihan lari selama 1,5 tahun dan apa saja yang saya dapetin, terutama bagian sakit-sakitnya. Ya, buat teman-teman juga pasti sering ngerasain waktu sehabis interval atau speed session itu ngerasain sakit di bagian betisnya. Atau yang sering dikenal sama shin splint. Shin splint ini sebenarnya adalah injury yang umum. Ya, yang umum banget ada di pelari karena lari itu adalah kegiatan yang repetitif dan bertumpuan di kaki. Nah, kalau misalkan otot kaki dan juga tulangnya itu belum kuat-kuat banget, jelas nanti otot kakinya itu pasti akan ada tearing, ya, robekan, mikro tear yang nantinya bikin sakit. So, ini saya mau sharing beberapa hal yang saya lakuin untuk menghindari yang namanya shin splint. Karena dulu waktu awal-awal saya lari, shin splint itu udah sering banget saya rasain, tapi sekarang sudah sangat minim. Beberapa tips di sini juga yang saya dapetin dari fisioterapis. Setelah saya lakuin rutin, itu works banget. Ya, bikin speed session itu nggak lagi menyakitkan. Tetap sakit sih, tapi recovery-nya jadi lebih cepat dan juga bikin lari lebih kuat lagi. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama yang harus kita tahu adalah kemampuan diri sendiri ya. Kita nggak mungkin bisa lari sekencang Kipchoge ya, ataupun atlet-atlet yang lainnya kayak Mas Agus Prayogo atau atlet-atlet yang memang udah biasa lari ya. Kita harus tahu pelari pemula ya pelan-pelan aja, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pengen cepat bisa ngebut ya, karena kalau pengen bisa ngebut otot kaki dan tulangnya juga nggak bakal bisa kuat ngimbangin. Orang-orang yang overweight itu juga butuh proses yang lebih lama ya, karena semakin berat beban di badan ya, semakin berat juga beban di kaki, baik itu di betis ataupun di lutut. Salah satu saran yang emang paling sering didapetin adalah don't go too fast too soon. Ya, jangan pengen cepat terlalu cepat. Santai aja, dibikin enjoy prosesnya. Kalau memang intervalnya baru bisa pace 7, ya nggak masalah. Intervalnya baru bisa pace 6, nggak masalah banget. Jangan dipaksain ke pace 3, 4, atau 5. Saya sendiri buat interval, baru 1,5 tahun lari ini baru bisa konsisten di pace 5. Ya, itu pun dibantu dengan tips selanjutnya, yaitu sepatu yang cocok. Kalau kita pakai sepatu yang keras nih, larinya terus-menerus, baik itu buat speed session ataupun lari biasa ya, easy run, tentunya kakinya nggak bakal kuat nanggung impact-nya ya, karena kaki kalau lari itu kaki dipaksa buat nabrakin ke tanah kan, nabrakin ke aspal ya. Kalau tanah itu masih empuk, tapi kalau sudah aspal konblok itu keras banget dan efeknya bisa bikin cedera lebih cepat. Pilih sepatu yang pas. Kalau sepatunya empuk terus itu juga kadang bikin kakinya stabilitasnya dilatih ya. Tapi bisa juga bahaya itu kalau terlalu sering pakai sepatu yang terlalu empuk tapi kakinya juga nggak kuat. Nah, recovery run pastiin bisa pakai sepatu yang relatif empuk ya. Dan kalau speed session, kalau mau pakai sepatu yang agak stiff nggak masalah ya, karena biasanya sepatu yang enak untuk speed adalah sepatu yang stiff ya. Jadi rotasi sepatu itu bukan gimmick-gimmick brand sepatu, tapi emang dibutuhin buat pelari. Lalu yang pertama kali saya lakuin waktu ngerasain shin splint adalah pakai sendal recovery. Nah, sendal recovery ini nggak harus pakai sendal yang mahal-mahal ya, kayak Hoka Ora itu sampai paling murah 700.000, atau Asics 3D Active Breeze itu juga cukup mahal ya. Bisa pakai sepatu lokal, sendal lokal seperti dari 910 itu ada.
Atau yang saya pakai adalah sepatu yang harganya cuma 150 ribuan, tapi bisa empuk banget dan ada tonjol-tonjolannya yang kalau habis capek kerasa dipijit. Nah, yang penting itu sepatu recovery yang empuk buat meringankan beban kaki kena impact waktu jalan ya. Karena dulu waktu saya pertama kali dapat shin splint buat jongkok ke kamar mandi itu juga sakit banget. Tapi setelah pakai sendal recovery ini, sehabis lari pakai itu ya waktu jalan-jalan di rumah, jadi lebih enak. Ya, recovery-nya jadi lebih cepat. Dan yang terakhir, ya ini salah satu yang direkomendasiin sama fisioterapis dan beberapa coach lari, yaitu strength training. Lari itu nggak cuma lari. Ya, kalau cuma lari, otot kita nggak bakal berkembang menyeimbangi lari itu, kemampuan larinya. Ya. Karena kalau lari yang dikembangkan adalah otot jantung dan juga paru-paru kan. Walaupun memang otot kaki dan juga yang lain itu bakal terdevelop. Tapi nggak secepat kalau kita angkat beban, strength training. Nah, beberapa strength training yang bisa dilakuin buat pelari adalah calf raise. Nah, ini jelas banget ya, bagian betis belakang itu salah satu bagian otot kaki yang membantu lontaran pelari itu. Bisa lateral, bisa juga dua-duanya ya, lateral itu satu-satu ya. Yang kedua latihannya adalah lunges ya, yang seperti ini. Nah, lunges ini membantu stabilitas juga, jadi nggak cuma otot kaki yang dilatih tapi juga sedikit core, apalagi kalau ada beban tambahan. Meningkatkan stabilitas waktu lari itu juga ada pengaruhnya, biar kita juga lebih stabil lagi larinya, nggak terlalu goyang kanan kiri. Nah, itu karena goyang kanan kiri itu bikin lari kurang efisien. Selain itu, lunges ini juga termasuk compound training yang ngelatih beberapa bagian otot di badan. Ya, terutama di lower body ya, ada di bagian betis juga, di bagian pantat juga, bahkan di bagian calf juga kalau pakai variasi yang sesuai. Yang variasinya seperti ini. Nah, ini bisa panas banget variasinya. Yang ketiga, latihan yang mungkin cukup jelas ya, yaitu squat. Nah, ini ngelatih otot paha banget. Banyak juga variasinya. Ya, bisa ada yang fokus di paha, ada juga yang bisa fokus di pantat juga ya. Lalu yang selanjutnya, yang ini cukup berbahaya kalau misalkan formnya nggak pas. Jadi pelan-pelan ya, pakai beban yang ringan dulu, yaitu deadlift. Deadlift ini bisa kena punggung, bisa juga kena kaki belakang ya, paha bagian belakang. Nah, kalau yang kenanya punggung, ini yang harus hati-hati, karena tujuan deadlift sebenarnya yang kena adalah bokong dan juga kaki belakang. Nah, kalau ada trainer di tempat teman-teman, bisalah nge-gym satu hari gitu, nanyain ke trainer buat deadlift yang benar seperti apa, diduplikasi di rumah biar nggak salah formnya ya. Kalau strength training itu formnya salah, itu juga agak kurang bagus. Oke, yang terakhir, yang ini saya dapetin dari fisioterapi dan ini benar-benar kasusnya waktu saya kena shin splint. Saya nggak tahu namanya apa, tapi kurang lebih posisi latihannya kayak gini ya. Yang diangkat adalah bagian kaki depan, tumpuannya adalah tumit, tapi sambil bersandar ke tembok dengan posisi kuda-kuda. Nah, ini diangkat terus kaki depannya, 30 repetisi, 3 set, ya, satu setnya 30, itu tak jamin kakinya panas banget. Dan sehabis itu emang rasanya kaku, cuman next time-nya bakal lebih injury free. Ya, yang penting kan itu ya, kurangin injury waktu lari. Oke, jadi udah 1,5 tahun saya latihan lari ya, banyakin interval, banyakin speed session, sambil ngelakuin strength training yang tadi saya sampaikan, itu benar-benar ngurangin cedera saya, ngurangin resiko cedera saya. Dari yang dulu, tiap habis interval itu kaki pasti sakit, terutama di bagian betis, sekarang jadi lebih ringan. Memang habis interval, habis speed session itu pasti ada rasa sakitnya, cuman besoknya aja udah langsung reda. Ya, kalau dulu sampai 2 hari juga nggak hilang-hilang, justru malah nggak enak kan larinya, karena too fast too soon tadi. Oke, itu aja sharing saya di video kali ini. Kita jumpa di ngobrolin lari selanjutnya.